Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad ibnillahi sallallahu alaihi wasallam. Walahu aksarun na'im wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumun na'im wa huwal jannatul a'la bin na'im. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan mayassara. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah ya ikhwan, malam ini kita bisa berkumpul dan ana lagi-lagi menjadi badalnya Ustaz Hadi. Memang beliau lagi sekarang ini ditugaskan ke Muara Muntai. Ya, konsekuensinya seorang Ustadz badal seperti itu. Mau nggak mau harus menggantikan. Taib, karena ini nanti kita tinggal menghitung beberapa hari lagi momentum kita masuk suatu daerah, suatu madrasah terkenal namanya Madrasah Ramadan. Kalau kita terdidik, sukses, lulus dari Ramadan ini, maka janjikanlah antum akan mendapatkan di tangan antum suatu syahadat atau yang dikenal sebagai golden ticket, tiket emas untuk bisa masuk surga secara cepat. Layaknya yang dijelaskannya sama Syekh Abdurrahman tadi, masuk dari pintu Ar-Rayyan, antum diundang gubernur, ada pintu namanya khusus pintu santri Mahad Bina Dakwah. Dilarang masuk katanya. Gak bisa masuk. Maksudnya diizinkan masuk. Baik. Sebelum Anda melangkah dalam materi inti, Anda pengen tanyakan dulu sama antum. Apa hal yang terberat kalau kita berbicara mendekatkan diri kepada Allah? Apa hal yang terberat masalah mendekatkan diri kepada Allah itu? Istiqomah, apa lagi? Niat, yang lain? Ikhlas, yang lain? Istiqomah, terus menahan nafsu, bagus. Yang lain ada enggak? Seorang ulama pernah mengatakan, kalau kita berbicara masalah beratnya amal, berbicara hal apa yang berat masalah amal, maka hal yang terberat dalam masalah amal itu bukan terletak di banyaknya rukuk yang kita jalankan, bukannya banyaknya nanti ketika kita berpuasa kita mampu menahan lapar dan haus. Bukan hal itu yang terberat dalam masalah hal mendekatkan diri kepada Allah. Andai kata kalau ditanyakan, hal yang mendekatkan diri yang paling sulit dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah itu adalah puasa, kemudian dibarengi dengan qiyamul lail, justru banyak kita dijumpai di kampung-kampung itu orang di usia yang 60 tahun mampu dia melaksanakan apa? Ibadah puasa 30 hari full, bahkan dibarengi sama dia itu qiyamul lail sebanyak 23 rakaat, dan mereka tidak pernah bolong-bolong. Ini menjadi jawaban kita. Andai kata kalau kita tanyakan, hal yang terberat itu adalah kita mampu menjalankan puasa dan mendirikan sholat sunnah, maka ini bukan yang termasuk hal yang terberat dalam mendekatkan diri pada Allah. Karena apa? Ada anak kecil di usia 5 tahun, antum imingin aja, Dek, kalau kamu itu bisa berpuasa full tanpa ada bolos, kemudian qiyamul lailnya sama abang, nanti abang tak kasihkan kamu mobil-mobilan. Mampu dia. Bahkan kalau sahur tuh nanti bang, bangun, ayo puasa bang. Lihat jam, rupanya baru jam 2. Belum, masih semangat betul dia. Mampu dia. Ini menjadi alasan kita. Kalau misalkan ibadah itu mampu menjalankan qiyamul lail dan puasa, maka ini hal jawaban yang salah. Karena banyak anak kecil yang mampu. Tapi tahukah antum, sesuatu hal yang paling terberat ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ketika amal ibadah kita ini langsung kontan diterima Allah. Sulit. Antum paham ya, banyak petani di antara kita, mungkin orang tua atau kerabat petani. Ada yang mereka menyiapkan pupuk, terus setiap ladangnya itu dibersihkan, disiapkan untuk ini nanam padi. Tapi setelah 5 bulan kemudian, justru mereka itu nggak mendapatkan panen, rugi, diserang hama macam-macam. Bayangkan persiapan 5 bulan, pas puncaknya 5 bulan, hari yang ke bulan kelima mereka nggak panen. Ada juga pengusaha
Ketika mereka berusaha habis-habisan setahun, 2 tahun, 3 tahun menyiapkan modal banyak, pas ketika tahun kelima mereka nggak mendapatkan untung. Padahal modal yang mereka keluarkan besar, tapi dibicarakan masalah untung, justru mereka nggak mendapatkan untung sama sekali. Ini menjadi alasan ya ikhwan. Artinya apa? Kalau kita kaitkan masalah ibadah, ibadah itu yang tersulit adalah kapan? Misalkan hasil daripada semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah secara kontan. Ada dulu ulama salaf namanya Al-Hasan Al-Basri. Beliau ini terkenal sebagai faqihnya tabi'in. Ketika ada cerita unik dari beliau, ketika disebutkan sirahnya, setiap hari Kamis itu Hasan Al-Basri ini selalu menangis, murung mukanya hitam, menangis. Bukan karena dicambuk. Ketika ditanyakan oleh para santrinya, wahai imam, kok kamu ini setiap hari Kamis itu nangis, sedih, wajahmu tuh murung. Kenapa? Apakah ada suatu hal duka yang membuat engkau ini membekas di hatimu, sehingga setiap hari Kamis itu kamu pasti nangis, sedih? Sedangkan kami melihat engkau ini juga ikut iba kalau hari Kamis itu engkau nangis. Apa jawaban kata Imam Hasan Al-Basri? Sesungguhnya aku faham masalah agama, kata Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya kalau setiap hari Kamis itu malaikat pencatat amalan kebaikan, raqib, itu selalu menyetorkan semua hasil amalan catatannya itu kepada Allah. Dan aku takut semua apa yang dicatat oleh malaikat raqib itu justru ditolak amalanku selama 1 pekan ini. Maka ini yang membuat aku sedih, kata Imam Hasan Al-Basri. Aku khawatir semua amal ibadahku yang kurangkum dalam 1 pekan ini justru Allah tolak mentah-mentah. Makanya kita dapati juga dalam sejarah ya ikhwan. Antum kenal masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Di mana kenalannya? Kita kenal sirahnya. Tapi tahu nggak antum di Quran apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendawamkan doa ini ketika beliau membangun Ka'bah? Beliau itu mendirikan Ka'bah, diperintah sama Allah bangun Ka'bah, bangun Ka'bah. Tapi setiap peta-peta itunya, bata-batanya ketika beliau tempelkan, selalu bacakan apa? Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah amalan yang telah kulakukan. Mengapa beliau selalu mendawamkan membacakan itu doanya? Rupanya beliau ini faham detil Nabi Ibrahim bahwasanya ketika kita beramal soleh, namun amalan hasilnya itu langsung kontan Allah terima, itu bukan urusan yang mudah, bahkan urusan yang beban, bahkan sulit untuk dipikirkan. Andai kata semua amalan ini bisa diterima ya ikhwan, antum beramal sedekah langsung diterima sama Allah, maka kita tidak akan dapatin doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW, ini Isya ya? Udah Isya? Waktu doyek. Ketika kita dapatin Nabi Muhammad SAW, kalau habis ba'da subuh, beliau tahiyat assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah beliau langsung baca wirid istighfar? Enggak. Kita dapati dalam hadis-hadis beliau, hadis-hadis para nabi, bahwasanya ketika Rasulullah kalau ba'da subuh habis tahiyat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang beliau baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Padahal Nabi, bukankah Nabi itu seorang yang maksum? Kalau misalkan beliau salah, langsung Allah ampuni. Seperti kasusnya dalam surah Abasa, itu dosa yang dilakukan Nabi. Abasa menolak orang yang ketika dakwah, tapi langsung Allah ini kan ampuni. Tapi kok menjadi permasalahan? Kenapa Rasulullah ini selalu berdoa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Setiap harinya beliau baca doa. Karena beliau paham bahwasanya urusan ketika amal ini Allah terima, Allah sahkan, Allah stempel ini sah amalannya, itu urusan yang gak mudah. Sejarah juga udah membuktikan. Faham kita anak-anaknya Nabi Adam dikenal sebagai Qabil dan Habil. Ketika mereka berdua disuruh berkurban, yang mana di antara mereka bertakwa, mereka semuanya berkorban keduanya. Tapi siapa kurbannya yang Allah terima? Allah menerima justru dari kurbannya Habil. Kurbannya Qabil Allah tolak. Karena apa? Mereka melakukan ketaatan, sama-sama ketaatan, tapi masalah diterimanya amal itu nggak mudah ya ikhwan. Makanya Allah sendiri berfirman, innamallaha yataqabbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amalan hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. Di sini juga kita rampungkan, artinya menjadikan amalan kita kontan diterima Allah, spontanitas langsung di sisi Allah tercatat dan stempel resmi, bisa menjadikan kita untuk masuk surga. Itu urusan yang sulit dan mudah. Maka kini di sini kita mencari tarikan khusus.
Dari yang umum, amalan kita cari menjadi kerucut khusus. Apa itu? Ketika kita menyambut bulan Ramadan nanti, maka yakinkah seluruh amal ibadah kita bulan Ramadan juga mampu diterima Allah secara kontan? Rupanya ya ikhwan, kalau kita mengkaji dalam sejarah, para sahabat Nabi SAW itu, kalau mereka itu keluar dari bulan Ramadan, ditinggalkan bulan Ramadan, mereka itu nggak senang. Kalau kita Syawal pulang kampung senang, yang ketemu gebetannya Farid jangan, senang dia, bebas, Ustadz Deki nggak ngatur. Tapi kalau para sahabat ketika ditinggalkan Ramadan, mereka semuanya sedih. Bahkan kata imam ini, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, karena sahabatu fi sittati ashhur ba'da syahri Ramadan yad'un Allah ayataqabbala amalahum. Para sahabat dulu saking khawatirnya kalau amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu nggak diterima, mereka tuh berdoa sama Allah, ya Allah terimalah amalan kami selama 6 bulan. Kalau kita pada Syawal nikah, nggak ada mikirkan lagi ini amalan kita kemarin di Ramadan terima apa nggak mikir lagi. Tapi para sahabat nggak mikir seperti itu. Pikiran mereka gimana rangkaian ibadah mereka Ramadan bisa menjadikan Ramadan ini sebagai golden ticket untuk bisa masuk surganya Allah secara praktis. Itu nggak mudah. Mereka sampai sedih memperjuangkan 6 bulan mereka dalam rangka apa? Hanya berdoa supaya amalan mereka diterima di sisi Allah. Makanya di sini kita tarik urusan lagi, adalah suatu penyesalan di antara kita. Sulit. Andai kata kita tuh sedih ya, kalau ngeliat ada spanduk-spanduk kalau mau Idul Fitri itu selamat meraih kemenangan, selamat kita menunaikan ini, menjemput kemenangan. Seolah kita itu merasakan amal kita tuh diterima sama Allah. Padahal urusan itu belum tentu. Makanya di sini kita akan kaji amalan-amalan apa saja yang dapat merusak Ramadan. Ingat, semua perkara itu ada perusaknya. Kalau kayu ini yang kita sekarang jadikan meja, ini ada perusaknya adalah rayap. Kalau misalkan sawah, perusaknya apa? Hama. Kalau misalkan pohon, perusaknya apa? Pohon, perusaknya benalu. Kalau antum, perusaknya akhwat. Nah di sini kita juga kaji, rupanya dalam masalah amalan Ramadan juga ada perkara-perkara yang perusaknya juga. Maka anak harapkan jangan sampai Ramadan kita akan laluin, khususnya antum yang akan dikirim ke pedalaman nanti, jangan sampai Ramadan antum ini layaknya gali lubang tutup lubang. Kita dalam satu sisi mengamalkan amalan tertentu yang dipuji, disanjung sama Allah, tapi dalam amalan tertentu yang lainnya kita merubuhkan tangga-tangga untuk pujian ini, hancur gara-gara amalan yang lain. Makanya di sini kita akan mengkaji, ingat, suatu amalan yang berat itu bukanlah kita berlari 100 kilo. Suatu amalan yang berat, pemikiran yang berat itu bukan berarti kita bangun masjid dengan pundak-pundak kita menjadi kuli, bukan. Tapi amalan yang terberat itu adalah gimana caranya kita menghindari amalan kita layaknya tadi, gali lubang tutup lubang. Karena sempurna sholat itu bukan terletak pada puasanya. Sempurnanya puasa Ramadan bukanlah terletak pada apa? Sedekah dan zakatnya. Sempurnanya Ramadan itu bukan terletak ketika kita mendirikan qiyamul lail. Tapi gimana? Sempurnanya Ramadan itu ketika kita mampu menjalankan rangkaian ibadah ini, tapi di satu sisi kita meninggalkan semua amalan-amalan perusak Ramadan ini. Tapi kita masuk masalah inti, apa-apa saja yang mampu menjadi hama-hama perusak Ramadan, virus-virus Ramadan, yang diantaranya adalah nomor satu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah sendiri mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablikum la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa ma kuntum minal mukhtarin. Kata Allah sendiri mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65, sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau dan wahyu-wahyu daripada sebelum engkau. Jikalau engkau melakukan kesyirikan, maka la yahbatanna 'amaluka, semua amal ibadahmu akan kami binasakan. Layaknya api. Kalau kita nyalakan korek, kecil apinya. Tapi ketika kita supply dengan daun-daun kering, semuanya habis. Maka itu ibarat kesyirikan. Ada nggak orang Ramadan ketika dia masuk, namun dia juga melakukan kesyirikan? Banyak. Banyak sekali. Makanya di sini kita akan mengkaji, kesyirikan itu bukan berarti seseorang menyembah batu saja. Bukan. Kesyirikan itu bukan berarti kita menyembah berhala atau salib-salib. Bukan. Tapi kesyirikan itu sudah Nabi jelaskan dalam hadisnya, asyirku anta ja'alallahu niddan wa huwa khalaquka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Syirik itu ketika engkau menjadikan Allah, kemudian antum itu mendatangkan tandingan Allah, padahal Allah sendiri yang menciptakan antum. Allah memberikan manfaat, kemudian antum memberikan manfaat. Ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah. Allah memberikan mudarat, memberikan azab, kemudian antum meyakinin ada sesuatu yang mendatangkan azab. Misalkan antum misalkan lewat, itu ada penunggunya loh. Di Masjid Al-Amanah tuh ada hantunya. Antum kalau nggak izin sama kainya, nanti antum kena ini sambetan. Atau misalkan ketika antum menjumpai ini yang banyak permasalahan juga. Ketika di bulan Muharram, nanti antum jangan nikah di bulan Muharram. Nanti bulan Muharram tuh nanti adakan sial. Ini banyak di masyarakat kita, banyak. Kalau misalkan antum lahir nanti di daerah Muara, antum nanti punya kembaran buaya. Kalau antum misalkan dapat baju, harus dikasihkan baju juga. Orang Bugis mana nih? La tadri ya? Oh tadri abisuku tipakan. Ada keyakinan seperti itu. Kalau misalkan izin, mari mbah izin kai misi. Siapa yang melakukan ini? Banyak. Dan ingat di ikhwan, ketika seseorang ini masuk bulan Ramadan, tapi virus-virus ini, sifat-sifat ini masih dilamalkan, maka yakinlah bahwasanya Allah tidak memiliki hajat terhadap Ramadannya. Kok bisa Ustaz? Bisa. Antum ibaratkan, antum memiliki istri antum membuatkan makan yang terenak di pagi hari. Apa yang antum minta? Misalkan pecel, rawon, dibuatkan sama istri antum. Wahab juga usah dipikirkan Wahab, nanti aja. Atau minta apa aja dikasih, rawon terenak. Antum sampai puji-puji dia, kamu nih deh istri paling top kalau kita bikin makanan terenak. Tapi ketika siang harinya antum melihat istri antum berjumpa dengan mantan kekasihnya. Pertanyaan Ana, bisa nggak antum memuji masakan dia udah waktu pagi? Kenapa enggak? Padahal dia berbuat baik pada pagi harinya. Karena apa? Karena dosa siang hari yang dia lakukan itu lebih besar daripada perkara pagi hari. Dan dosa pagi yang besar tadi itu layaknya voltase. Antum kenal nih listrik ini, voltase. Kalau antum tersetrum dikit aja itu mungkin kaget antum, karena voltasenya kecil. Tapi kalau voltase listrik itu besar, antum bisa kejang mati. Maka gitu juga amalan. Amalan itu juga memiliki voltase. Nah, voltase paling tinggi yang merusak semua amalan itu apa? Kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW, apakah Nabi takut kepada seluruh sahabatnya itu melakukan ini, tindakan suatu perkara dosa besar? Enggak takut Nabi, karena semua terjamin imannya para sahabat itu besar. Tapi apa yang Rasulullah takut kepada sahabatnya adalah ketika para sahabat melakukan kesyirikan kecil. Kata Nabi SAW, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya apa yang aku takuti daripada kalian semuanya ini adalah ketika kalian melakukan syirik kecil. Kenapa? Syirik itu merusak suatu amalan. Dan antum bayangkan, ketika perkara-perkara kayak gini masuk di bulan Ramadan, apakah Allah memiliki hajat untuk menerima Ramadannya? Enggak sama sekali ya ikhwan. Misalnya Fauzan, awas Fauzan tuh di atas mari cicak. Nanti kalau di kejatuhan cicak, kamu nanti ini loh, ada kesialan loh. Gak boleh. Ada kupu-kupu masuk. Ini orang Banjar biasanya. Tandanya ada tamu. Apa ini? Syirik kecil. Hubungannya di mana? Gak boleh sama sekali. Ada ular datang. Lihat dia, ada buaya darat nggak jadi. Ini termasuk keyakinan orang Kalimantan juga. Kalau tiarap, kamu tuh sama aja doakan orang tua mati. Nanti orang tua mati loh. Kalau foto bertiga juga nih, ada ibu, bapak, anak. Nanti anakmu cepat mati karena fotonya di tengah. Ini hal perkara-perkara kayak gini. Kalau perkara gini masuk di bulan Ramadan, lengket bersama kita, maka ingat ya ikhwan, Allah tidak memiliki hajat untuk menerima Ramadan kita. Makanya kalau kita tanyakan, bulan Ramadan itu bukanlah bulan yang untuk mendidik karakter, gak cukup itu. Tapi bulan Ramadan itu dia ada suatu bulan madrasah mendidik apa? Mendidik akidah. Karena Nabi itu ketika masalah akidah gencar beliau. Ingat loh, setiap ada perkara kesyirikan, kemudian situ ada amalan, maka amalan itu pasti rusak. Anak sering bayangkan kayak gini, ini susu. Anak dulu pernah beli di bandara, boba itu harganya kalau di bandara itu 45 besar segini, 45.000.
Anak nggak kebayang, andai kata ada cicak jatuh taiknya, plung, jatuh. Kira-kira antum masih minum nggak itu boba? Harga 45.000 loh. Tai cicak jatuh, masuk di susu, plung, hancur. Harganya 45.000, manis, terkenal, enaknya harusnya. Tapi cuma kejatuhan sekupil aja, tai cicak. Apakah antum masih berani cium, minum itu? Gak berani. Syirik itu seperti itu ya ikhwan. Walaupun Ramadan yang kita bangun nih, qiyamul lail yang luar biasa, tapi ada satu perkara kesyirikan kecil yang antum lakukan, maka ini yang menjadikan hancur semuanya. Dia menjadi rayap-rayapnya Ramadan. Makanya di sini kita paham, suatu perkara yang pertama yang harus kita tinggalkan adalah satu kesyirikan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita tinggalkan ketika kita melakukan Ramadan agar Ramadan kita ini kontan langsung Allah terima amalannya, adalah kita meninggalkan sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan seperti apa sih Ustaz? Kemunafikan itu dijelaskan oleh Imam ini Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kata Imam Ibnu Katsir, an-nifaq, munafik, sifat kemunafikan itu izharu bil khair wa isra'u syarr. Munafik, sifat kemunafikan itu adalah engkau menampakkan kebaikan di hadapan orang lain. Wah, soleh, pakai gamis, semuanya soleh. Tapi dalam hatimu engkau menyembunyikan suatu kebencian. Apakah munafik ini dibenci sama Allah? Benci. Bahkan gak main-main. Allah tidak pernah bernamai dengan orang-orang munafik dunia dan akhirat. Kita kenal ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW. Apakah orang munafik seperti ini? Dia sholat. Makanya antum jangan artikan orang munafik itu nggak sholat. Bohong. Orang munafik itu justru sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri, kalau sholatnya di mana? Di belakang Rasul. Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul ini hidupnya di pinggiran Madinah, menghindar Rasulullah? Enggak. Justru Abdullah bin Ubay bin Salul itu tetangganya Rasulullah. Bahkan dahsyatnya lagi, Abdullah bin Ubay bin Salul itu waktu kecilnya bisa bahasa Arab. Kurang apa lagi Abdullah bin Ubay Salul itu? Luar biasanya. Tapi ketika berbicara kemunafikan, apa yang Allah katakan? Wahum bi'sal masir. Mereka kembalinya nanti kepada Allah sebagai bi'sal masir, tempat seburuk-buruknya tempat. Bagaimana gambarannya? Gambaran bagi orang-orang munafik itu Allah siapkan sudah keraknya api neraka, kemudian ditutup itu. Itu bagi apa? Apakah bagi Abu Jahal? Bukan. Apakah bagi orang-orang Quraisy yang memerangi Rasulullah? Bukan. Tapi keraknya api neraka itu Allah siapkan bagi apa? Bagi orang munafik khusus. Bahkan sampai-sampai ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Dan sungguh mereka itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan sama sekali. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan, sungguhnya orang-orang munafik itu selayaknya orang kafir, tidak mudah masuk surga abadan selama-lamanya. Selama-lamanya dia. Antum jangan bayangkan keraknya api neraka tuh kan yang panas di atasnya Ustaz, yang keraknya dingin. Loh, jangan bayangkan seperti itu. Antum seperti bakar ikannya. Kalau misalkan sate itu misalkan tinggi, dia jaraknya nih baranya tinggi, antum bakar, matangnya itu agak lama. Nah, tapi kalau misalkan antum bakar ikannya nih pas di arangnya, antum tunggu 1 menit aja langsung gosong. Nah, tempat gosong tadi, tempat arang itu, tempatnya siapa yang mau nih? Orang-orang munafik ya ikhwan. Makanya jangan sampai yang salahkan bosnya orang-orang munafik itu masuk surga. Enggak, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, makanya di sini akan kaji lagi kita sifat-sifat apa yang ketika seseorang memiliki sifat ini bisa dicap dia itu munafik. Kemudian ketika dia masuk Ramadan bisa jadi Allah tolak amalannya. Apa itu sifat pertama? Sifat pertama adalah dia membenci Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk kemunafikan tertinggi. Dia membenci Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tuh ya pinter aslinya beliau tuh. Beliau tuh ahli strategi, ku akuin. Tapi sayangnya satu, beliau tuh doyan nikah. Hati-hati loh, Mbak. Ketika ada ngomong gini, ngomongnya kecil, tapi nyelekit jeblek. Hancur. Maka dikatakan apa? Orang ini gak bisa sempurna keimanannya. Dia telah merusak suatu amal ibadahnya dengan kritikan-kritiknya. Oh, Rasulullah itu suka ini, poligami. Rasulullah itu suka nikah. Satu sifat. Sifat kedua adalah apa? Dia ketika dia membenci syariatnya Allah. Sifat munafik. Dia layaknya masuk di warung Padang. Orang-orang ini masuk warung Padang. Kalau orang Padang itu kan antum mau makan ikan bandeng ambil. Tapi kalau antum nggak suka kacang hijau, lempar, gak usah makan.
Dia makan ini pengen rendang ambil, tapi ada situ kari ayam nggak diambil. Nah, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini persis seperti dia masuk di warung Padang, mengambil syariat apa sesukanya, tetapi menolak apa yang disesukanya. Tidak sedikit kita mengatakan, ini poligami, nggak boleh di Indonesia ini. Siapa kita ya ikhwan? Antum mencela syariat Allah, siapa kita? Orang toh bawahan saja ketika karyawan nggak berani menentang keputusan atasan, itu karyawan. Lah kita ini siapa? Ini Tuhan. Lihat loh, ketika kita memiliki sifat seperti ini, saya itu kurang sepakat wanita pakai cadar itu. Itu kayak budaya Arab. Hati-hati, cadar itu termasuk syariat juga. Kata Imam Syafi'i, wanita itu kalau mendatangkan fitnah wajib dia bercadar. Dan ini dikuatkan oleh pendapatnya Imam Hambal. Kalau wanita itu kalau misal paras cantiknya nggak mendatangkan fitnah, maka boleh dia nggak pakai cadar. Tapi kata Imam Ahmad, kalau misalkan dia itu mendatangkan cantik luar biasa, pakai hijab besar, maka dia apa kata Imam Ahmad? Wajib bercadar. Masuk syariat enggak? Syariat. Tapi ketika dia menentang, ini nggak sesuai dengan ini Indonesia, maka ingat ya ikhwan, andai kata sifat ini masuk di bulan Ramadan, maka Allah hapuskan Ramadan antum. Apa yang Allah katakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu bima anzalallahu fa ahbatallahu a'malahum." Surah Muhammad ayat 9. Bahwa sesungguhnya kenapa orang-orang munafik itu dimasukkan dalam neraka? Bi annahum karihu, karena mereka itu benci kepada syariat Allah. Fa ahbatallahu a'malahum, maka Allah hapus amalan semuanya. Masuk kita benci syariat, qiyamul lail, kok kayak gini orangnya tuh imamnya kok sholatnya lama ya, gak usah ngikut kayak Rasul lah, kayak kita di Indonesia ini cepat lah. Hati-hati loh kritik seperti ini. Andai kata kritik ini muncul di antara kita, maka ini masuk dalam kategori kita sebagai munafik. Masuk dalam ayat Muhammad ayat 9 tadi, Muhammad ayat 9, karihu bima anzalallahu fa ahbatallahu amadahum, maka Allah hapus bersih amalannya. Kemudian sifat yang ketiga, apa tuh sifat ketiga? Ketika dia itu menafikan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membenci, dia menafikan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca bukunya ini, ketika saya menjadi asisten dosen itu, saya pernah baca buku tokoh liberal. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidaklah lebih layaknya seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini tokoh orang India. Kemudian dia mengatakan bukunya coba kipi, Nabi Muhammad itu tidak lebih layaknya tokoh Al-Gandhi. Titik, plok, tutup. Cuma satu kata-kata gini. Maka ingat kata para ulama, satu kata-kata ini bisa jatuh kepada kemunafikan. Karena apa? Layaknya kita cuci ini, kita antum merebus air. Pernah ya tuh merebus air pakai teko yang bunyi, tut, bukan kentutnya Muhammad, tut gitu. Bukan ya, bukan. Kok bisa bunyi? Karena kita tahu ketika uap ini keluar menandakan dalamnya itu mendidih. Maka begitu juga omongan orang. Ketika omongan ini keluar, maka juga bagian hatinya itu kebaca dari apa? Dari mulutnya. Jadi kalau pengen lihat tahu orangnya itu, lihat aja bagaimana dia ngomong, bercanda. Kalau yang dikeluar itu kebun binatang, maka hati aslinya seperti itu. Kalau untuk mengenal seseorang itu ketika dia jarang ngomong, kalau mau ngomong cuma ketaatan, maka hatinya seperti itu. Orangnya soleh. Tapi ketika ngomongnya sedikit-dikit masalah nikah, apa nih? Nikah nggak jelas masalahnya, tapi tidak ada relasi ujungnya, maka bisa dihatikan orang ini jomblo. Simple menilai orang. Makanya atau nanti belajar adab, ada perkataan nanti usai madaid. Dan itu mengatakan binsun wanisun fuadu. Setengah atau seperempat masalah hati manusia itu yu'alamu bikalami, dia akan diketahui dari perkataannya. Idza ikhtafa akhlaquhu bihi, jikalau akhlak itu disembunyikan, faqad ibtada'a bihi bil kalam, maka akan diketahui dengan perkataannya. Jadi menilai seseorang itu cukup dengan perkataan. Nah, ini andai kata sifat tadi, tiga tadi nempel kepada kita, maka jaminan ya ikhwan, ketika kita masuk Ramadan, Allah tidak memiliki hajat untuk menerima amalan kita. Kok bisa Ustaz orang munafik itu Allah benci? Iya, layaknya orang-orang musyrikin. Orang munafik ini lebih bahaya. Antum kalau belajar ilmu hukum KUHP pada undang pasal 340, siapa yang tahu nih anak STIH? Pasal 340 KUHP itu kan menjelaskan bagi orang-orang yang membunuh secara berencana, maka hukuman apanya? Hukuman berencananya, ganjarannya dia dihukum mati. Tapi ketika antum mengkaji dalam undang-undang KUHP pasal 337 pasal 337 KUHP, orang yang membunuh tapi tidak ada unsur untuk merencanakan,
maka hukumannya berapa? Maksimal 15 tahun penjara. Kok beda Ustaz? Ada orang membunuh secara sengaja dan ada orang yang membunuh tapi cuma mikirnya aja. Dia mikirkan, ya orang ini kayaknya enak dibunuh gini. Kamu yang bunuh, kamu yang bunuh. Justru yang paling berat siapa yang dapat sanksi? Yang memikirkan ini. Kenapa? Dia menyimpan antara hati dan otaknya, menyimpan kebencian. Hakikat kebencian dan munafik itu adalah apa? Hakikat kemunafikan. Dia menyimpan kebencian ya ikhwan. Menyimpan kebencian. Antum saja pasti akan benci ya. Ketika misalkan antum Haikal datang melamar, minta sama Ustaz Agus Fitri, Ustaz Agus, ana minta istri, tolong carikan sama ana. Oh iya, ana pun carikan. Carikan, kata Ustaz Agus, yaudah ana nih ada adik ana. Atau nikahnya adik ana. Ketika antum ketemu sama ini adiknya Ustaz Agus bilang kayak gini, ya sudahlah mas, kalau kamu mau nikahin saya ya monggo, tapi ingat loh, hatiku ini cuma terukir atas nama Azam. Terus dia lanjutkan lagi, jangan sekali-sekali engkau mengharapkan bahwasanya hatiku akan terukir atas namamu. Kalau engkau menyentuh aku silahkan, tapi aku harapkan bahwasanya cintaku hanya terbuka sama Azam. Masalah hatinya seperti itu. Dia menerima antum, tapi hatinya itu menolak antum. Pertanyaan anak, antum terima nggak dia dengan ucapan gitu? Mau Ustaz kalau kaya dia, cantik mau. Cinta bukan cinta ini, cinta bodong namanya. Allah tuh punya sifat seperti itu. Allah tuh melihat apa? Allah tuh nggak pengen dimadu masalah cinta ya ikhwan. Kalau antum cinta sama Allah, tunjukkan zahir dan batin antum. Tapi ketika kita bohong-bohongan aja, aku cinta sama kamu, tapi hati kita bohong, dan Allah maha mengetahui. Ingat, Allah itu nggak pengen dimadu masalah cinta, khususnya dalam kemunafikan. Orang munafik itu dia secara ini mulutnya mencintai Allah, dan tidak sedikit orang munafik itu mengambil sumpah ketika ditanya, kamu orang Islam nggak? Iya saya orang Islam. Sampai Allah abadikan itu dalam Al-Quran, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang-orang munafik itu ketika ditanya, kamu Islam nggak, mukmin nggak, percaya dengan Muhammad nggak? Saya percaya demi Allah. Tapi tujuannya apa? Fasaddu an sabilillah. Tujuan mereka itu untuk menghalangi orang-orang mukmin itu, orang Muslim untuk beriman kepada Allah. Nggak sedikit-sedikit mereka. Makanya jangan heran ketika ada ketemu abu-abu apa nggak jelas itu di luar, dikit-dikit saya nih Islam. Ini nggak sesuai, sudah mengkaji. Maka bisa dipastikan ya ikhwan, andai kata sifat ini masuk di bulan Ramadan, maka Allah tolak mentah-mentah itu. Kenapa? Hakikatnya dia ini telah memandukan Allah masalah cinta hati. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah ketika kita masuk di bulan Ramadan, kemudian amalan ini kita akan ditolak oleh Allah ketika kita ini menolak atau menolak takdirnya Allah, mendustakan takdirnya Allah. Ada Ustaz orang yang menolak atau ini mendustakan takdirnya Allah. Banyak di antara kita. Misalkan seperti apa? Hari ini hujan misalkan. Kajian malam ini hujan. Ya Allah, kok hujan sih? Coba tadi kalau kajiannya sore aja. Ini termasuk nggak? Termasuk mendustakan ini takdirnya Allah. Antum nanti menikah. Antum masih jomblo tak boleh. Antum menikah. Farid misalkan menikah sama perempuan. Kelahi dia. Ya Allah deh, kamu akhlakmu gini. Kalau tahu 10 tahun yang lalu, aku gak bakal nikahin kamu. Ini menolak takdir. Apa kata Nabi SAW? Salasatun la yaqbalullahu surfan wala adalan. Ada 3 golongan kata Nabi SAW, yang mana Allah ini menolak amal wajibnya dan amal sunnahnya. Apa itu? Al-awwal al-aq. Dia itu sebagai pendurhaka kepada orang tuanya. Allah gak terima amalannya. Kedua, dia itu sebagai apa? Al-Mannan, mengungkit kebaikan. Agak menjadid. Saya ini bangun rumah, Islamic Center tuh kubahnya aku tuh biayanya tuh. Satu ini tanahku habis buat ini, bangun kubahnya. Diungkit-ungkit, Allah menolak semuanya amalannya. Dan ketiga apa? Al-mukadzibuna bil qadar. Orang yang mendustakan takdirnya Allah. Apakah Allah terima amal ibadahnya ketika ini nempel kepada kita? Wallahi enggak masuk ya ikhwan. Siapa kita yang berani menggugat takdirnya Allah? Siapa kita? Antum saja ketika main bola, ada wasit memutuskan antum kartu merah, berani nggak diantara antum itu protes? Oh saya nggak nyepak ininya, saya itu nggak nyepak kakinya. Tadi nendang bola, yang kesepak itu kepalanya. Kok bisa saya lakukan?
Apa antum berani gitu protes? Gak ada. Pelatih bola aja kalau misalkan di ini protes ya wasit. Wasit itu pemain kok nggak ini dikeluarkan kartu merah, antum wajib keluar daripada ini tempat pengkem ini, tempat istirahatnya ini. Coach itu pelatih. Itu misalkan wasit. Terus siapa kita yang berani menggugat takdirnya Allah? Ya ikhwan. Karena ya ikhwan hati-hati. Andai kata sifat ini lengket sama antum itu bukan berarti cuma hanya mendapatkan dosa besar, enggak. Tapi semua amal antum itu habis di sisi Allah. Kayak tadi disebutkan 3 golongan, yang mana Allah tidak menerima amalan wajib dan sunnahnya. Siapa itu? Orang yang durhaka, kemudian orang yang mengungkit-ungkit lagi kembalian pemberiannya, dan terakhir apa? Orang yang mendustakan ini, orang yang mendustakan takdir Allah. Karena ketika antum ditimpa musibah, khususnya di bulan Ramadan nanti, andai kata antum mendapati satu episode dan satu episode dalam kehidupan antum ini nggak sesuai dengan apa yang antum rencanakan. Oh, saya nanti dikirim di daerah Wahau. Nanti saya lakukan ini. Kalau dulu antum protes, ya Allah, coba kemarin itu aku di ini aja, Samarinda. Coba kemarin itu aku di Berau aja. Mendustakan seperti ini. Maka apa ganjarannya kata aninya? Antum mendustakan seperti ini, maka kata disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada seorang, kata Nabi, yang membawa sebesar amalan apa? Dia beramal soleh layaknya gunung Uhud emas. Walakin nama qabalallahu lahu abadan, akan tapi Allah tidak menerima amalan tersebut. Dia beramal soleh luar biasa, berdakwah sampai-sampai dia menjumpai Allah itu dengan amalan sebesar apa? Gunung Uhud emas. Hebat nggak? Hebat ini, luar biasa. Tapi apa kata Allah? Dia ini nggak diterima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalannya hatta yu'mina bi qadari khairi wa syarri, kecuali dia itu beriman dulu kepada takdir yang telah ditentukan, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang rusak, takdir yang buruk. Maka nanti kalau misalkan antum ada dapati di ketika Ramadan, ya Allah kok hidupku kayak gini ya, jomblo selamanya. Coba kemarin aku nggak ke pesantren, nikah sudah aku di kampung, mendustakan takdir. Banyak nggak orang di Ramadan seperti ini? Banyak. Ada orang jualan es cendol, datang dia, tiba-tiba hujan di bulan puasa. Ya Allah, kalau tahu aku nggak jualan hari ini, mendustakan takdir. Makanya kata Imam Abu Darda rahimahullah ta'ala, tidak ada suatu perkara yang pokok dalam masalah keimanan. Setelah kita beriman kepada Allah, perkara yang wajib yang kita jaga adalah kita harus mengimani apa yang Allah takdirkan kepada kita. Paham? Dari sini kita paham, ketika antum ada ditimpa musibah, tidak ada cara lain dan cara bukan, antum harus bersabar. Karena ketika kita tidak bersabar, mengeluh, kita memprotes ketentuan Allah, maka yakinlah antum, bulan Ramadan antum itu layaknya haba'an mansura. Kita mengumpulkan seperti ini, kemudian debu itu diterbangkan. Ada sisa? Gak ada sisa sama sekali. Itu amalan ibadah kita. Walaupun Ramadan antum mendapatkan golden ticket, lulus antum dari Ramadan ini, mendapat pahala luar biasa. Tapi ketika di penghujung antum mendustakan takdirnya Allah, maka hancur semuanya. Paham? Kemudian yang kelima, ini waktunya udah Isya ya? Iya. Hah? Udah masuk? 1 menit. Tapi ada fakat minna. Sebetulnya masih banyak, cuman semoga dengan ini saja kita bisa mengkaji. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan? Monggo. Ada? Kalau nggak ada, Thayyib, kita tutup dengan baca kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.